Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membuat judul berita yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa judul merupakan faktor yang penting dalam membuat sebuah berita ya, karena dengan judul yang baik orang akan tertarik untuk membaca berita kita sampai tuntas. Lalu seperti apa cara membuat judul yang baik itu? Ikuti video ini sampai tuntas. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menulis judul berita yang baik. Jadi dalam struktur kepenulisan berita, judul itu merupakan bagian terpenting ya, dan posisinya paling atas. Karena judul ini adalah merupakan daya pikat pertama, jadi posisinya paling atas, baru setelah itu lead berita atau teras berita, dan kemudian baru body berita atau tubuh berita atau isi beritanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bersama bagaimana tekniknya atau caranya supaya judul kita bisa menarik ya, karena judul merupakan daya tarik pertama yang membuat seseorang ingin membaca berita hingga tuntas. Jadi jika judulnya tidak menarik, maka calon pembaca tidak akan melanjutkan untuk membaca isi berita. Nah, oleh sebab itu, dalam membuat judul tentu tidak boleh asal-asalan. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita akan belajar bersama di sini bahwa yang pertama adalah kalau kita ingin membuat judul itu harus menggambarkan isi dan berupa kalimat lengkap, minimal subjek dan predikat. Ini sesuai dengan rumus SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi minimal ada 2, subjek dan predikat. Saya kasih contoh di sini, harga Pertamax naik. Nah, ini kan harga Pertamax naik otomatis menggambarkan bahwa berita itu menjelaskan tentang harga Pertamax yang naik, dan di sini hanya subjek dan predikat. Harga Pertamax subjek, naiknya predikat. Kemudian ribuan petani mengeluh. Nah, ini ribuan petani ini subjeknya, mengeluh predikatnya. Jadi seperti itu ya. Misalkan ada berita lain juga, misalkan yang hanya subjek dan predikat, misalkan Mbak Imbong berduka. Nah, itu kan hanya 2 saja, Mbak Imbong subjeknya, berdukanya predikatnya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama harus menggambarkan isi berita dan minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, dalam membuat judul itu harus membuat penasaran calon pembaca. Jadi ketika membaca judulnya saja itu sudah membuat penasaran sehingga ingin meneruskan untuk membaca sampai tuntas. Jadi contohnya begini, ketika saya membuka HP, tiba-tiba ada notifikasi di HP, resmi Presiden terkonfirmasi positif corona. Wah, dengan judul seperti itu saya langsung penasaran. Wah, ini Presiden RI kah, Presiden dari mana? Jadi saya langsung buka, karena penasaran saya langsung buka notifikasi itu, dan ternyata Presiden Honduras. Nah, ini judulnya membuat orang penasaran. Kan bisa saja sebenarnya kalau judul itu tidak membuat penasaran, kan Presiden Honduras positif corona kan juga bisa juga, tapi karena ini supaya orang Indonesia penasaran sehingga presiden mananya itu disembunyikan supaya membuat orang penasaran, sehingga orang pembaca di Indonesia menyangkanya, wah ini jangan-jangan Presiden Jokowi, sehingga orang langsung mengklik beritanya dan membaca berita itu. Kemudian contoh lainnya, misalkan ini juga saya ambil dari media online juga, Dude Herlino berduka. Nah, ini sebetulnya yang meninggal ini siapa? Kan jadi orang penasaran, apakah keluarganya Dude Herlino atau hanya temannya atau siapa. Nah, setelah diklik ternyata memang bukan keluarga dekatnya, tapi ya temannya begitu. Supaya ini berita judul seperti ini kan
menarik penasaran dengan mengedepankan tokohnya. Tokoh Dude Herlino kan artis, sehingga meskipun yang meninggal bukan keluarganya, orang lain, tapi karena yang ditonjolkan tokohnya yaitu Dude Herlino-nya, artisnya, sehingga pembaca ya penasaran, sehingga dibukalah berita itu dan dibaca hingga tuntas. Kemudian contoh yang ketiga, COVID-19 di Papua tembus 1000. Ini penyebabnya. Nah, ini media online ya, sekarang lagi tren ini dengan ini penyebabnya, ini faktornya dan seterusnya. Itu menjadi tren di media online, memakai judul-judul seperti ini. Ini kenapa? Ini supaya membuat penasaran calon pembaca. Jadi penyebabnya dirahasiakan supaya pembaca penasaran begitu. Kemudian yang ketiga, untuk membuat judul yang baik yang bisa langsung pembaca langsung membacanya, yang ketiga adalah kita berusaha membuat judul yang menggoda calon pembaca. Jadi kita harus cari unsur wow-nya ya, unsur apa yang kira-kira bisa menggoda pembaca untuk tertarik membaca berita itu. Misalkan ya, ibu asal Jakarta tipu warga Kebumen 1 miliar rupiah. Nah ini kalau misalkan judulnya begini saja, tertipu warga Kebumen lapor polisi, itu kan kurang menarik ya, karena tidak menyebutkan misalkan unsur-unsur kedekatan. Misalkan kalau ibu asal Jakarta, berarti kan orang Jakarta juga nanti akan membaca berita itu. Dengan menyebutkan warga Kebumen, juga orang Kebumen nanti akan membaca berita itu karena ada kedekatan secara geografis maupun kedekatan secara emosional. Kemudian kalau sebenarnya judul ini juga bisa saja misalkan ibu asal Jakarta tipu warga Kebumen, tapi masih kurang menggoda. Nah, ketika ditonjolkan Rp1M nya, ini kan wah, ternyata besar juga, orang Kebumen punya uang 1M, itu luar biasa itu ya. Nah ini hingga menarik calon pembaca. Nah ini kan nanti ini juga dengan judul yang seperti ini pasti orang akan membaca, ini tertipu dalam kasus apa ini ya, apakah dalam hal investasi atau dalam hal kasus penipuan lainnya. Nah jadi orang kan penasaran untuk membaca, menggoda jadi tergoda untuk membaca berita itu ya. Jadi kemudian contoh lainnya, ingin sembuh dari corona, ini resepnya. Ini kan pertanyaan ya, berita yang judul yang menggunakan pertanyaan. Ingin sembuh dari corona, ini kan sekarang lagi musim corona, orang banyak yang terinfeksi, sehingga ketika ada judul semacam ini cukup menggoda untuk tahu resepnya apa gitu. Resepnya apa supaya cepat sembuh dari corona gitu. Jadi seperti itu. Kita berupaya membuat judul yang menggoda gitu. Kemudian yang keempat adalah judul itu tidak boleh terlalu panjang ya. Jadi upayakan tidak lebih dari 7 kata. Misalkan ini ada, saya lihat di televisi ya, ini kasus positif COVID-19 terus melonjak, Pemprov DIY perpanjang status tanggap darurat. Padahal dengan misalkan disingkat saja menjadi Pemprov DIY perpanjang status tanggap darurat saja itu sudah cukup gitu ya. Karena kan ya pasti diperpanjang pasti ada alasannya, dan ketika ditulis kasus positif COVID-19 terus melonjak, ini kan terlalu panjang. Ini ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terlalu banyak. Nah, ini kalau misalkan diperpendek jadi Pemprov DIY, itu kan 2 kata, perpanjang 3, status 4, tanggap 5, darurat 6. Jadi sudah ada 6. Jadi ini sudah cukup lah, belum melebihi dari 7 kata. Itu saja sudah menggambarkan isi beritanya. Kemudian misalkan juga ini
saya baca di media online juga, gerbek lokasi penambangan emas liar, Polresta Jayapura Kota amankan 17 orang. Nah, ini kan juga terlalu panjang juga ini judulnya. Misalkan diperpendek jadi polisi amankan 17 penambang liar, itu kan sudah menggambarkan juga dan cukup singkat gitu. Atau polisi tangkap 17 penambang liar. Nah, ini kan sudah hanya 1 2 3 4 5, hanya 5 kata saja. Nah, ini seperti itu ya. Jadi upayakan judul itu tidak terlalu panjang ya. Kemudian cara yang kelima adalah upayakan judul itu tidak membocorkan isi beritanya. Jadi misalkan begini, ada berita kesal diputus, pemuda di Kebumen sebarkan foto sur mantan kekasih. Nah, ini kan dengan judul seperti itu kan ini sudah membocorkan isinya tentang why atau alasan kenapa dia menyebarkan foto mantan kekasih. Nah, itu karena kesal diputus. Nah, ini kan sudah artinya sudah bocor alasan mengapa dia diputus gitu. Kan seharusnya bisa saja, misalkan kalau menurut saya bisa saja judulnya cukup begini saja, pemuda di Kebumen sebarkan foto sur mantan kekasih. Nah, ini kan begini saja sudah cukup. Nanti kan orang akan penasaran, akan membaca ini alasannya apa dia kok sampai nekat menyebarkan foto sur mantan kekasih gitu ya. Mengapa dia menyebarkan itu? Hingga mengapanya itu akan terjawab setelah dia membaca berita. Tapi ketika dia judulnya sudah kesal diputus, ini kan sudah membocorkan alasannya. Jadi seolah-olah tidak usah baca, sudah ini alasannya cuma karena kesal diputus, sudah dia langsung dendam dengan menyebarkan foto sur mantan kekasihnya. Nah, ini membocorkan isi gitu. Jadi sebaiknya tidak membocorkan isi supaya pembaca membaca sampai tuntas. Kemudian misalkan ada berita lagi, misalkan judulnya begini, kompor meledak, jago merah ludeskan 2 rumah warga. Nah, ini kan juga membocorkan apa penyebabnya atau mengapa terjadi kebakaran itu. Jadi disebutkan kompor meledak. Jadi kan berarti karena kompor meledak, tidak usah baca beritanya sudah. Nah, jadi sebaiknya penyebab atau mengapanya itu tidak usah disebutkan di dalam judul. Cukup misalkan jago merah ngamuk 2 rumah warga ludes. Nah, ini kan sudah cukup, dan ini juga tidak lebih dari 7 kata. Nah, ini kalau jago merah mengamuk 2 rumah warga ludes, ini pas 7 kata. Nah, kalau ditambah misalkan judulnya kompor meledak kan jadi 9 kata. Nah, ini terlalu panjang. Jadi seperti itu. Usahakan kita tidak, kalau membuat judul itu tidak membocorkan isi beritanya supaya pembaca penasaran dan membaca sampai akhir. Kemudian trik yang keenam adalah setiap awal kata menggunakan huruf besar. Jadi penulisannya ya, setiap awal kata menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Misalkan judul seperti ini alasan keluarga ambil paksa jenazah. Nah, ini jadi huruf depannya I ininya besar, A alasannya huruf depannya besar, K keluarganya K-nya besar, dan seterusnya sampai belakang itu huruf, setiap awal katanya menggunakan huruf besar gitu ya. Kemudian misalkan ada judul juga begini aturan pajak progresif kendaraan di Jateng di Jawa Tengah ya. Jadi semua huruf atau awal katanya itu menggunakan huruf besar. Jadi seperti itu untuk membuat judul yang baik ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, untuk kata sambung atau partikel ditulis dengan huruf kecil ya. Ini misalkan saya kasih contohnya, PSSI pilih 6 stadion untuk Piala Dunia. Nah, ini kata sambungnya ini kan untuk, jadi untuknya itu U-nya awal katanya bukan ditulis huruf besar tapi ditulis huruf kecil untuk awal katanya ya. Untuk itu tidak, U-nya tidak besar tapi pakai U kecil, untuk Piala Dunia U20. Misalkan juga judul yang lainnya, misalkan saya kasih contoh, Amerika meriang, bursa pun tegang. Nah, ini
Ini partikel ya, partikel pun ini ditulis punnya bukan pakai awal kata punnya bukan besar tapi menggunakan tulisan P kecil atau bukan kapital ya. Misalkan juga ada judul lain lagi, misalkan Vietnam tekan polusi dengan BBM euro. Nah, ini, jadi dengan kata hubungnya atau kata sambungnya dengan ini D-nya bukan dengan huruf besar ya, dengan bukan huruf kapital, tapi awal kata dengan itu dengan huruf D kecil atau dengan D kecil ya, bukan huruf kapital. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kata sambung dan atau partikel itu ditulis dengan huruf kecil ya, awal katanya ditulis dengan huruf kecil bukan huruf besar. Nah ini misalkan kata sambung dan atau partikel yang ditulis huruf kecil ini antara lain ini teman-teman ya, nanti bisa disimpan ini supaya jadi perhatian ketika ada judul yang menggunakan adapun, aduh, aduhai, agar, ai, akan, ala, andai, andaikan, apalagi, asalkan, atas, atau, bagaikan, bagi, bahwa, biar, bila, buat, dalam, dan, dari, daripada, dengan, di, gara-gara, guna, dan seterusnya ya. Jadi nanti itu yang menggunakan kata-kata seperti itu awal katanya bukan ditulis huruf kapital tapi ditulis dengan huruf kecil. Jadi seperti itu ya teman-teman, resepnya atau caranya untuk membuat judul yang baik. Demikian tadi teman-teman penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat judul berita yang baik ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Demikian pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.